Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lini Fitriani dari kelas RA1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah teori ekonomi yang telah saya pelajari yang diampu oleh Bapak Teguh Setiadi. Untuk pembahasan yang pertama itu mengenai teori ekonomi dan juga ruang lingkupnya. Ekonomi merupakan sebuah kajian ilmu yang berhubungan tentang pengurusan sumber daya individu, masyarakat, dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pada intinya, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ilmu ekonomi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ilmu ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif. Untuk ilmu ekonomi positif, yaitu ilmu yang hanya membahas mengenai fakta-fakta situasi yang terjadi dalam ekonomi. Sedangkan ilmu ekonomi normatif adalah ilmu yang membahas mengenai pertimbangan-pertimbangannya saja. Untuk ruang ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ilmu ekonomi makro dan juga mikro. Untuk ekonomi makro itu ilmu yang mempelajari secara keseluruhannya. Oleh karena itu, ekonomi makro sering dipakai untuk membuat rangkaian-rangkaian kebijakan seperti inflasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, serta keseimbangan neraca pembayaran. Sedangkan ekonomi mikro itu ekonomi yang cangkupannya lebih kecil, seperti ilmu yang mempelajari mengenai permintaan dan penawaran dalam kehidupan sehari-hari, seperti upah pegawai dan biaya produksi barang atau jasa. Kemudian ada corak analisis ilmu ekonomi. Yang pertama, ekonomi deskriptif, yang menggambarkan wujud sebenarnya ekonomi. Tugas utamanya merupakan mengumpulkan keterangan yang faktual, relevan dengan masalah ekonomi. Yang kedua, teori ekonomi memberikan pandangan yang menggambarkan sifat hubungan dan wujud kegiatan ekonomi. Kemudian yang terakhir itu ada ekonomi terapan atau disebut juga ekonomi kebijakan. Ilmu ekonomi secara sederhana merupakan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang sangat terbatas. Untuk metode ilmu ekonomi bisa menggunakan dengan metode induktif, metode deduktif, metode matematika, juga metode statistika. Pembahasan yang kedua mengenai perkembangan teori ekonomi. Perkembangan pertama yang di era kuno atau di era masa lampau, ilmu ekonomi dalam bentuk dasarnya dimulai pada zaman perunggu, yaitu pada tahun 4000 sampai 2500 Masehi, dengan dokumen tertulis di 4 wilayah di dunia, yaitu di Sumeria dan Babilonia, pada abad 3500 Masehi sampai 2500 sebelum Masehi. Peradaban lembah sungai Indus 3300 sampai 130 sebelum Masehi, di wilayah yang sekarang disebut Afghanistan, Pakistan, dan India, di sepanjang sungai Yangtze di Tiongkok, dan lembah Nil di Mesir, dimulai sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Kemudian pada zaman monetarisme pada tahun 1960-an dan 1970-an, teori ekonomi yang dikembangkan oleh Milton Friedman mendapatkan pengaruh yang signifikan, yaitu menekankan pentingnya pengaruh dan kebijakan moneter dalam mengatur aktivitas ekonomi. Perkembangan ekonomi di era digital saat ini untuk negara Indonesia itu merupakan negara yang memiliki potensi yang sangat besar dan sangat pesat untuk perkembangan ekonominya. Termasuk juga Google dan Temasek pada tahun 2018 dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa salah satu hal yang mendukung perkembangan internet di Indonesia adalah banyaknya jumlah penduduk yang menggunakan internet. Beberapa fakta lain yang mendukung perkembangan ekonomi digital Indonesia adalah Indonesia diperkirakan memiliki pasar perdagangan online sebesar 5 miliar untuk perdagangan online formal dan lebih dari 3 miliar perdagangan online informal. Indonesia diperkirakan memiliki 30 juta pembeli online pada tahun 2017 dengan total populasi sekitar 260 juta. Pembahasan ketiga mengenai elastisitas permintaan dan juga penawaran. Di sini saya tidak akan menjelaskan untuk rumus secara detail, saya hanya menjelaskan pengertian secara umumnya saja.
Sebelumnya, elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada jumlah pengguna atau tingkat kebutuhan manusia, tersedia atau tidak tersedianya barang di pasar. Ada 3 variabel elastisitas permintaan. Yang pertama, elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan adalah respon permintaan akibat perubahan harga barang atau jasa. Dengan kata lain, merupakan perbandingan daripada prestasi perubahan jumlah barang yang diminta dengan prestasi barang yang ditawarkan. Kemudian ada elastisitas silang koesien, yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap harga barang lain, yang dinamakan dengan elastisitas permintaan silang. Yang terakhir atau yang ketiga ada elastisitas pendapatan koefisien, yang menunjukkan sampai mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat dari perubahan pendapatan pembeli, dinamakan elastisitas penerimaan pendapatan atau secara singkat elastisitas pendapatan. Selanjutnya, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ialah perbandingan antara seberapa besar perubahan barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Jenis elastisitas penawaran itu ada berbagai macam. Yang pertama itu penawaran elastisitas tidak sempurna, kemudian penawaran tidak elastisitas. Yang ketiga, penawaran uniter elastisitas, penawaran elastis, dan juga penawaran elastis sempurna. Kemudian untuk pembahasan yang keempat mengenai teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen yaitu proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk, barang, dan jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen akan diperlihatkan dalam beberapa tahap, yaitu tahap sebelum pembelian, dan juga setelah pembeliannya. Pada tahap sebelum pembelian, konsumen akan melakukan pencarian informasi mengenai produk yang akan dibeli. Kemudian macam-macam teori perilaku konsumen. Pertama, teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan yang maksimal. Yang kedua, psikologis teori. Teori ini mendasarkan pada diri yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Kemudian yang ketiga ada teori antropologis. Teori ini juga menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas, seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial, dan juga sebagainya. Untuk pendekatannya itu ada 2 macam. Yang pertama pendekatan kardinal dan juga pendekatan ordinal. Untuk pendekatan kardinal ini didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengonsumsi barang dapat diukur dengan satuan tertentu seperti rupiah, jumlah, unit buah, dan lain-lain. Untuk pendekatan ordinal, pendekatan ini menyatakan bahwa utilitas tidak dapat dihitung, melainkan hanya dibandingkan. Prinsip dasar dalam analisis ilmu ekonomi. Kelangkaan dan terbatasnya pendapatan, konsumen juga mampu membandingkan harga dengan manfaat yang didapatkan. Perilaku konsumen ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan itu seperti budaya, kelas sosial, keluarga, dan juga situasi yang terjadi. Kemudian perbedaan dan pengaruh individunya sendiri, seperti terjadinya motivasi, pengetahuan, sikap, kepribadian, dan juga gaya hidup yang mereka jalani. Yang ketiga ada proses psikologi, yang terdiri dari pengolahan informasi, pembelajaran, perubahan sikap, dan perilaku manusianya sendiri. Kemudian pembahasan kelima mengenai teori biaya dan juga penerimaan. Biaya merupakan uang atau sumber daya yang dikeluarkan atau dikorbankan untuk memperoleh atau menghasilkan suatu barang dan jasa. Teori biaya dan penerimaan merupakan konsep-konsep dasar dalam ekonomi yang digunakan untuk memahami bagaimana perusahaan membuat keputusan produksi dan menentukan tingkat output yang optimal.
Faktor yang mempengaruhi biaya itu ada harga dan ketersediaan barang baku, harga bahan baku yang tinggi, atau fluktuasi harga dapat meningkatkan biaya produksi itu sendiri. Kemudian ada tingkat upah, tenaga kerja yang diperlukan, dan juga produktivitas pekerja dapat mempengaruhi biaya tenaga kerja. Biaya produksi ini juga dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada biaya tetap, biaya yang dalam waktu tertentu jumlahnya tetap, tidak ada penurunan dan penaikan, dan tidak boleh berubah. Biaya ini tergantung pada banyak dan sedikitnya barang dan output yang dihasilkan. Yang kedua ada biaya variabel. Biaya ini merupakan pengeluaran yang jumlahnya tidak tetap atau berubah-ubah sesuai dengan jumlah output yang dihasilkan. Jadi, semakin banyak produk yang dihasilkan, maka semakin besar juga biaya produksinya. Yang ketiga ada biaya total, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi semua output, baik barang maupun jasa. Kemudian juga biaya rata-rata, yaitu biaya total yang dikeluarkan untuk setiap unit yang dihasilkan. Dan juga biaya marginal, yaitu kenaikan dari biaya total yang diakibatkan oleh diproduksinya tambahan satu output. Selanjutnya ada pendapatan, yaitu semua total penerimaan yang diperoleh dalam periode tertentu. Faktor yang mempengaruhi pendapatan ada harga dan kebijakan penetapan harga, permintaan pasar, elastisitas harga, dan juga kondisi ekonomi. Kemudian juga pendapatan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pendapatan total, yaitu salah satu parameter kunci dalam laporan keuangan perusahaan dan mencakup semua sumber pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan selama periode tertentu. Selanjutnya ada pendapatan rata-rata. Dan pada sebuah perusahaan itu mengacu pada pendapatan yang dihasilkan perusahaan per unit produk atau jasa yang dijual pada periode tertentu. Kemudian juga ada pendapatan marginal. Ini adalah konsep penting dalam ekonomi dan juga analisis bisnis karena membantu perusahaan dalam mengambil keputusan. Hubungan antara teori biaya dan penerimaan sangat erat kaitannya dalam analisis ekonomi dan bisnis. Kedua teori ini saling mempengaruhi dan membantu perusahaan atau individu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasi, investasi, atau kebijakan. Pembahasan yang terakhir, yang keenam, yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan. Bentuk organisasi perusahaan ialah institusi atau lembaga yang menggunakan atau memanfaatkan, mengorganisasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Dalam teori ekonomi, pemisalan terpenting dalam menganalisis kegiatan perusahaan adalah mereka akan melakukan kegiatan memproduksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan mereka mencapai jumlah yang maksimum. Organisasi perusahaan dapat dibedakan menjadi 3 bentuk secara umum: perusahaan perseorangan, kemudian juga perusahaan pengkongsian disebut dengan firma, dan juga perseorangan terbatas atau PT, di mana masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebagai jenis perusahaan dipandang sebagai unit badan usaha sama yang mempunyai tujuan sama, yaitu untuk mencapai keuntungan yang maksimum dengan menggunakan faktor produksi yang seefisien mungkin, sehingga usaha memaksimumkan keuntungan dan dapat dicapai dengan cara sudut ekonomi yang dipandang sebagai cara yang paling efisien. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi setelah UAS. Untuk yang bab pertama itu mengenai struktur pasar. Pasar merupakan suatu sarana yang di dalamnya ada unsur penjual dan juga pembeli, baik itu pasar tradisional atau pasar modern. Fungsi pasar yang pertama sebagai alokasi sumber daya, penentuan harga, kompetisi, distribusi pendapatan, kemudian sebagai informasi dan juga stabilitas ekonomi. Kemudian sistem struktur pasar. Struktur pasar adalah penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan. Kemudian jenis pasar itu ada 2. Yang pertama pasar persaingan sempurna dan juga pasar persaingan tidak sempurna. Jenis pasar persaingan sempurna terjadi ketika produsen sangat banyak dengan memproduksi produk yang sejenis dan juga mirip dengan jumlah konsumen yang banyak.
Selanjutnya, pasar tidak persaingan sempurna itu ada banyak lagi contohnya. Yang pertama ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah bentuk interaksi antara permintaan dan juga penawaran di mana hanya ada satu penjual atau produsen. Yang kedua ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah bentuk interaksi permintaan dan penawaran. Selanjutnya, contoh struktur pasar. Yang pertama tadi pasar persaingan sempurna, contohnya itu seperti beras, gandum, batu bara, dan juga banyak lagi. Selanjutnya, contoh pasar persaingan tidak sempurna seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada pasar monopoli, oligopoli, duopoli, dan masih banyak lagi. Bab 2 mengenai pendapatan nasional. Menurut Wikipedia, pendapatan nasional merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga atau RTK. Konsep pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat dibagi dalam beberapa kategori. Yang pertama, produk domestik bruto. Merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun, baik penduduk negara maupun penduduk asing yang berada di negara tersebut. Yang kedua, produk nasional bruto. Nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan warga negara tersebut yang berada di luar negeri. Yang ketiga, produk nasional neto adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal atau sering pula disebut replacement. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama itu ada konsumsi. Konsumsi ini meliputi seluruh pengeluaran negara dalam rangka mendapatkan barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Tingkat konsumsi ini akan mempengaruhi pendapatan nasional. Karena semakin tinggi konsumsi negara, maka pendapatan kita akan semakin menurun dan juga sebaliknya. Yang kedua ada investasi dan juga tabungan. Aktivitas investasi dan tabungan sangat penting. Sebab berkaitan dengan samping negara, faktor investasi dan tabungan dapat menghasilkan keuntungan di masa depan, sehingga mampu meningkatkan pendapatan nasional negara. Selanjutnya ada metode perhitungan pendapatan nasional. Pendekatan pendapatan merupakan pendapatan di mana pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produk. Bab 3. Persaingan monopolitis. Pasar persaingan monopolitis pada dasarnya merupakan pasar berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan juga monopoli. Oleh sebab itu, sifatnya mengandung unsur sifat pasar monopoli dan unsur sifat pasar persaingan sempurna. Bentuk persaingan monopolitis, yang pertama ada persaingan monopolitis yang mengendalikan rahasia produksi. Dalam kasus ini, satu pemain di pasar memiliki monopoli dalam produksi sebuah produk, dan pemain lain bergantung pada produk tersebut untuk keberlangsungan mereka di pasar. Yang kedua, pasar persaingan monopolitis yang mengendalikan rahasia distribusi. Dalam kasus ini, satu pemain memiliki monopoli dalam distribusi sebuah produk. Pemain lain bergantung pada produk tersebut untuk keberlangsungan mereka di pasar. Ciri-ciri persaingan monopolitis, yang pertama, diferensiasi produk, pemahalan produk, kebebasan masuk dan keluar pasar, dan juga kurva permintaan yang elastis. Fungsi persaingan monopolitis. Yang pertama, fungsi mengakumulasi pemain di pasar. Persaingan monopolitis dapat mengakumulasi pemain di pasar, karena pemain lain harus bergantung pada pemain dominan untuk keberlangsungan mereka di pasar. Yang kedua, untuk mengisahkan pemain ke dalam pasar. Persaingan monopolitis dapat mengisahkan pemain ke dalam pasar karena pemain lain harus bergantung pada pemain dominan untuk keberlangsungan mereka di pasar. Sistem persaingan monopolitis. Yang pertama, ketidakpuasan terhadap pasar sempurna dan monopoli. Karena kekhawatiran dari sistem pasar monopolistik, produsen mungkin lebih puas dengan sistem pasar sempurna dan pasar monopoli. Yang kedua, sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah, sehingga memungkinkan banyak orang atau produsen untuk memulai usaha dan menghadapi persaingan dengan produsen lain. Beberapa contoh pasar monopolistik. Yang pertama, pasar kosmetik dan perawatan kulit menawarkan berbagai produk untuk
perawatan kulit dan kecantikan. Yang kedua, pasar pakaian. Pasar pakaian merupakan pasar yang menawarkan berbagai jenis pakaian dengan berbagai desain, bahan, dan juga gaya. Bab 4, pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Istilah pasar bebas digunakan sebagai sinonim untuk kapitalisme laissez-faire. Ketika kebanyakan orang membahas pengertian pasar bebas, yang mereka maksud adalah ekonomi dengan persaingan yang tidak terhalang, definisi yang lebih inklusif, harus mencakup kegiatan ekonomi sukarela selama tidak dikendalikan oleh otoritas pusat yang memaksa. Asas dan jenis pasar bebas. Yang pertama ada asas pasar bebas. Peran hukum dalam asas pasar bebas ini yaitu ketentuan mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat yang berdasarkan kesepakatan bersama dari masyarakat tersebut, di mana berlakunya ketentuan itu dipaksakan oleh kekuatan dari luar. Yang kedua, jenis pasar bebas. Perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Kemudian jenis pasar bebas. Yang pertama ada AFTA, ASEAN Free Trade Area. Yang kedua NAFTA, North America Free Trade Area. Yang ketiga CAFTA, China ASEAN Free Trade Area. Yang keempat ada APEC, ASEAN Pacific Economic. Selanjutnya fungsi dan tujuan pasar bebas. Fungsi pasar bebas adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi, baik ekspor maupun impor, serta memberikan transparansi informasi berkaitan kuantitas permintaan dan juga harga barang. Ciri-ciri pasar bebas yang pertama itu semua sumber beserta alat produksi dapat bebas dimiliki dan diatur oleh semua pihak. Yang kedua, terdapat pembagian kelas pekerja dan memiliki modal dalam sistem perekonomian. Selanjutnya, tujuan pasar bebas. Yang pertama, memperluas pasar. Pasar bebas adalah satu di antara sarana guna memperluas jangkauan konsumen untuk suatu produk. Hal ini karena hambatan ekspor dan impor tiap negara makin menipis, sehingga produsen dapat melakukan riset pasar internasional. Bab 5, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya, dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Fungsi kebijakan fiskal yang pertama sebagai alokasi. Pemerintah melakukan intervensi terhadap perekonomian dalam mengalokasikan sumber daya ekonominya. Intervensi pemerintah ini dapat dilakukan dengan secara langsung membeli barang seperti pertahanan dan juga pendidikan. Yang kedua sebagai distribusi, berkaitan dengan bagaimana barang yang diproduksi oleh masyarakat didistribusikan di antara anggota-anggotanya, berkaitan dengan isu seperti pemerataan dan juga trade-off antara pemerataan dan juga efisiensi. Yang ketiga, tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mengatur tingkat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas fiskal negara, mengurangi tingkat pengangguran, serta pemborosan sumber daya, mewujudkan keadilan sosial, membantu mendorong laju investasi, membuka lapangan pekerjaan yang luas. Jenis kebijakan fiskal dari sudut ekonomi makro, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontradiktif. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif, yaitu suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan juga pengeluaran pemerintah pada saat munculnya kontraksional gap, yaitu ditandai oleh tingginya tingkat pengangguran. Kebijakan ekspansif dilakukan dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak untuk meningkatkan output. Yang kedua, kebijakan fiskal kontradiktif, yaitu kebijakan pemerintah dengan cara menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran, pendapatan, dan utang negara guna mencapai tujuan kebijakan fiskal. Contoh kebijakan fiskal yang pertama menaikkan jumlah pajak dan jenis pajak, yang kedua melakukan pinjaman negara, misalnya dengan mengeluarkan obligasi pemerintah. Yang ketiga melakukan penghematan pengeluaran negara, yang keempat mewajibkan kepemilikan NPWP, nomor pokok wajib pajak untuk meningkatkan wajib pajak. Selanjutnya ada kebijakan moneter.
Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan atau kondisi yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang beredar. Fungsi kebijakan moneter yang pertama, mencapai stabilitas nilai mata uang suatu negara. Yang kedua, memelihara stabilitas sistem pembayaran, mempengaruhi ekspektasi dan perilaku masyarakat dalam kegiatan konsumsi, produksi, dan investasi. Yang keempat, untuk mengurangi ketidakpastian ke masa yang akan datang. Yang kelima, menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Tujuan kebijakan moneter yang pertama, mencapai stabilitas nilai mata uang, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memelihara stabilitas keuangan. Jenis kebijakan moneter dari sudut ekonomi makro, maka kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter mencakup berbagai alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga guna mencapai tujuan kebijakan moneter. Contoh kebijakan moneter. Yang pertama ada Bank Indonesia melelang sertifikatnya atau bisa juga membeli surat-surat berharga di pasar modal. Jika kondisi tingkat kegiatan ekonomi masih berada di harapan, maka bank sentral akan menurunkan tingkat suku bunga. Yang ketiga, pada saat perekonomian mengalami resesi, maka uang yang beredar perlu dilakukan penambahan untuk mendorong kegiatan ekonomi, yaitu cara membeli surat-surat berharga. Yang keempat, di dalam mengurangi kegiatan ekonomi yang berlebihan pada saat terjadinya inflasi, maka harus mengurangi uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga. Yang kelima, jika sedang terjadi inflasi, maka bank sentral akan menaikkan cadangan kas minimumnya sehingga uang yang beredar bisa dikurangi. Bab 6. Perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, negara tidak hanya terlibat dalam kegiatan ekonomi di dalam batas-batas nasionalnya sendiri, tetapi juga terlibat dalam hubungan perdagangan dan investasi dengan negara lain di dunia. Perbedaan dengan perekonomian tertutup. Perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup adalah dua konsep yang memiliki perbedaan mendasar dalam hal hubungan ekonomi dengan dunia luar. Berikut adalah beberapa perbedaan antara perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup. Yang pertama, perdagangan internasional, arus modal, pasar valuta asing atau forex, pengaruh ekonomi global, dan yang terakhir, kemandirian ekonomi. Fungsi perekonomian terbuka. Yang pertama ada fungsi utamanya, yaitu perekonomian terbuka adalah memvalidasi perdagangan internasional dengan terlibat dalam ekspor dan impor barang dan atau jasa. Yang kedua, perekonomian terbuka memungkinkan aliran modal internasional, investasi langsung, portofolio investasi, dan sumber daya keuangan dapat bergerak secara bebas antara negara-negara. Tujuan penerapan perekonomian terbuka. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Salah satu tujuan utama penerapan perekonomian terbuka adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 2. Efisiensi dan inovasi. Perekonomian terbuka mendorong efisiensi dan inovasi. Kemudian ada diversifikasi ekonomi, terlibat dalam perdagangan internasional memungkinkan negara untuk diversifikasi struktur ekonominya. Akses terhadap sumber daya. Perekonomian terbuka memberikan akses terhadap sumber daya internasional. Yang kelima, penyebab stabilitas ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan perekonomian terbuka sebagai alat untuk mencapai stabilitas ekonomi. 6. Pengurangan kemiskinan. Dengan menciptakan peluang kerja melalui pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional, perekonomian terbuka dapat berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan. Model dan pendekatan perekonomian terbuka. Yang pertama ada model Mundell-Fleming. Model Mundell-Fleming adalah suatu model ekonomi makro yang menggambarkan hubungan antara nilai tukar, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal dalam perekonomian terbuka. Contoh penerapan model Mundell-Fleming, misalkan suatu negara mengalami depresiasi nilai tukar mata uangnya. Dalam konteks model Mundell-Fleming, beberapa konsekuensi dan tindakan yang dapat terjadi adalah efek pada ekspor dan impor, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, mobilitas modal. Kemudian yang kedua, pendekatan keseimbangan pembayaran. Pendekatan keseimbangan pembayaran adalah suatu analisis yang memeriksa transaksi ekonomi antara suatu negara dan negara lain dalam suatu periode waktu tertentu. Yang kedua, implikasi keseimbangan pembayaran pada perekonomian terbuka. Pengaruh nilai tukar mata uang, pengaruh pada pertumbuhan ekonomi, ketergantungan pada modal asing, stabilitas ekonomi global, kebijakan ekonomi dan koreksi ketidakseimbangan.
Dampak globalisasi dan juga tantangan. Yang pertama ada peran perekonomian terbuka. Dalam globalisasi, perekonomian terbuka memegang peran integral dalam mewujudkan globalisasi yang melibatkan integrasi ekonomi, politik, dan sosial antar negara di seluruh dunia. Tantangan yang dihadapi dalam menerapkan perekonomian terbuka, salah satu tantangan utama perekonomian terbuka yaitu vulnerabilitas terhadap fluktuasi ekonomi global. Perekonomian terbuka rentan terhadap fluktuasi ekonomi global, terutama dalam konteks nilai tukar mata uang.